هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتحنن وتفضل وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله الذي فطرني رب العالمين. Bapak-bapak yang Allah SWT muliakan, syukur kehadirat Allah, kita masih dipakai untuk amal agama. Allah Subhanahu wa taala masih pakai kita untuk amal agama, dan diri kita ini tidak akan ada nilainya kalau tidak dipergunakan oleh Allah untuk amal agama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan jasad manusia itu yang tidak dipakai untuk amal agama hanya menjadi bahan bakar neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Di dalam neraka itu bahan bakarnya biar neraka semakin bergejolak itu pakai batu-batu dan tubuh manusia. Maka tubuh kita walaupun cakep, walaupun putih, walaupun mulus, walaupun bening, walaupun ganteng, walaupun cantik, walaupun molek, kalau tidak dipakai untuk amal agama, maka ujungnya hanya menjadi bahan bakar neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka syukur ke Allah Subhanahu wa taala, ini kita punya tubuh ini masih dipakai oleh Allah untuk amal agama. Kita lanjut ke halaman 58. Pak, yang pegang buku ini halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas kemarin tentang sunnah membaca surah di dalam sholat pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Berikutnya di nomor 12, sunnah atau amalan berikutnya dalam sholat adalah berhenti, diam sejenak. Ini amalan. Jadi diam itu Pak, amal. Kalau sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul, maka diam itu jadi pahala. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang kata Nabi yang mengaku dirinya beriman, yakin dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Jadi diam itu bisa jadi pahala. Ini enaknya jadi orang Islam ini enak gitu ya. Diam aja Bapak. Ini sekarang ngaji nih. Bapak nggak boleh ngobrol, nggak boleh. Diamnya Bapak itu udah jadi amal, jadi amal pahala gitu ya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Nah sekarang diam di dalam sholat itu sunnah. Diam sejenak antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Sebelum membaca Allahu Akbar kabira, setelah Allahu Akbar, sebelum membaca Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini ataupun wajhatu wajhiyah, sebelum kita membaca iftitah, maka sunnah untuk diam. Ini diam yang pertama, diam dulu. Nggak langsung baca Allahu Akbar, ada jeda baru lanjut. Yang kedua, diam antara doa iftitah dan surat Al-Fatihah. Sebenarnya kalau mau diperinci, diam antara iftitah dan a'udhu. Itu dia, diam dulu ya. Sampai terakhir itu wa ana minal muslimin. Habis ya, doa iftitah ya. Sebelum mulai a'udhu, diam dulu. Baru baca a'udhu. Kemudian diam antara a'udzu dengan bismillah. Ini juga sunnah diam. Enggak langsung maksudnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam, bismillahirrahmanirrahim, baru langsung bismillah ya. Kemudian yang ketiga, diam antara Fatihah dan amin. Waladhdallin. Diam dulu. Baru amin. Jadi enggak waladhdallina amin. Jadi nyambung, bukan. Ada jedanya. Terus diamnya antara dhalin dengan amin, kemarin sudah saya sampaikan, kita sunnah membaca Rabbil firli, tambahan ulama, wali walidayya wal mu'minin. Rabbil firli wali walidayya wal mu'minin, baru amin. Jeda antara dhalin dengan amin. Jadi nggak langsung, jangan langsung nyamber. Apalagi kalau sholatnya sholat bareng imam.
Kalau sholatnya bareng imam, maka tunggu aminnya imam, baru kita amin, begitu ya. Kalau imamnya amin, kalau imamnya nggak amin, diam kapan aminnya kita ini ya. Ya pokoknya kita ngamalin dulu. Kemudian antara amin dengan surah, amin langsung diam baru surah. Ini sering diamalkan. Antara surah dengan ruku, surah akhir minal jinnati wan nas, Allahu akbar, dah. Minal jinnati wan nas, berhenti dulu. Allahu akbar, ada jedanya antara akhir surat dengan ruku. Nah, yang dijelaskan di dalam kitab fikih, dan ini adalah ijtihad dari Imam Syafi'i, karena menurut mazhab Imam Syafi'i, walaupun makmum itu di belakang imam yang bacanya kencang, tetap makmum wajib baca Fatihah. Sekali lagi Pak ya, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, imamnya kan baca kencang, kita jadi makmum di belakangnya wajib baca Fatihah apa enggak? Tetap wajib. Mazhab Syafi'i itu begitu, wajib baca Fatihah tetap. Lah terus kata Imam Ishaq bin Rahuyah atau Rahaweh, gimana kalau kita wajibkan makmum baca Fatihah, sedangkan Allah bilang idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kata beliau ini mendebat Imam Syafi'i. Kalau seandainya kita wajibkan baca Fatihah, maka nanti Allah Subhanahu wa taala kan suruh kita ketika dibacakan Quran, kita diam. Suruhnya ini, apabila dibacakan ayat Quran, hendaklah kalian diam dan dengarkan dengan seksama agar kalian dapat rahmat. Lantas kata Imam Syafi'i, oh itu mudah. Maka baiknya dianjurkan ketika imam bacaannya kencang, antara amin dan antara surah, imam tuh diamnya lama seukuran baca Fatihah. Ini jarang diamalin. Sunnah atau anjurannya Imam Syafi'i itu setelah amin jangan langsung baca surah, baca dulu, terserah Bapak menjadi imam, misalnya Bapak mau baca kulhu, mau baca anas, pokoknya sebelum baca surah kita diem dulu, memberi kesempatan makmum baca Fatihah. Jadi diemnya tuh seukuran Fatihah. Tujuannya apa? Biar nanti ketika kita baca surah, makmum bisa dengerin bacaan kita. Nah, jadi mengamalkan dua-duanya, mengamalkan makmum teramalkan untuk membaca Fatihah, dan kita juga mengamalkan makmum agar makmum mengamalkan diam ketika surah sedang dibacakan. Kira-kira gitu ya. Jadi sunnahnya itu, ini jarang diamalkan ini. Minimal kita baca kulhu lah. Kalau seandainya kita nggak seukuran Fatihah pun, kita baca kulhu dulu. Setelah waladhdallin amin, Bapak kulhu dulu yang jadi imam. Sampai walam yakul lahu kufuwan ahad, baru bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada jeda waktu yang agak lama biar dia baca Fatihah terlebih dahulu. Kemudian diam berikutnya adalah diam antara surah dengan ruku'. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ada dua waktu berhenti. Jadi sampai berhentinya pun sahabat tuh ingat. Ada dua waktu berhenti yang aku ingat dari Rasulullah, yang mereka hafal dan mereka ingat tuh bukan amalannya Nabi aja, tapi tidak beramalnya Nabi. Kayak apa itu tuh? Sampai begitu ya, detail sekali ini. Aku ingat dari Rasulullah SAW. Sa'id, salah seorang perawi dari hadis ini, berkata, kami berkata kepada Qatadah. Qatadah ini adalah tabi'in, muridnya Samurah bin Jundub, Sayyidina Samurah. Samurah ini bukan nama perempuan Pak, Samurah laki-laki ya, bukan Samurah binti Jundub, bukan, ini Samurah bin. Jadi Samurah itu laki-laki ya. Qatadah rahimahullah berkata, di mana, kami berkata kepada Imam Qatadah. Qatadah ini muridnya Imam Sayyidina Samurah tadi, sahabat. Kami nanya sama tabi'in, sama Qatadah, di mana dua waktu berhenti yang dimaksud oleh sahabat Nabi Samurah bin Jundub? Nabi itu berhenti waktu sholat itu kapan? Kata Qatadah, iya, Qatadah rahimahullah menjawab, ketika mulai sholat
Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, diam dulu. Kemudian dan ketika selesai membaca bacaan, sebelum ruku baca surah habis, sebelum ruku ada diamnya. Kemudian setelahnya ia berkata, ditambahin sama riwayatnya oleh Imam Qatadah, muridnya Sayyidina Samurah. Kan Samurah cuma bilang, saya mengingat 2 waktu berhenti. Tapi muridnya karena dapat riwayat lain, maka Imam Qatadah itu nambahin 1 lagi waktu berhentinya Nabi itu. Ketika beliau selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, sebelum membaca amin beliau diam terlebih dahulu. Nah ini intinya adalah diamlah Pak, intinya udah gitu. Hadis riwayat Abu Daud, seluruh perawinya thiqah.